Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifin Kristiawan dengan nomor NIC CP199 dari Universitas Indonesia Megah. Di sini saya dari kelompok satu sebagai seorang HRD pada perusahaan Xbituan My Solution. Human Resource atau HR pada OD17 adalah modul yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia secara terintegrasi dan efisien. Modul ini mencakup berbagai fitur yang mendukung aktivitas rekrutmen, manajemen karyawan, penggajian, evaluasi kinerja, absensi, cuti, hingga pelatihan. Dengan antarmuka yang user-friendly dan terhubung ke berbagai modul lainnya, modul 17 membantu HRD dalam mengotomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data karyawan. Nah, pada kali ini saya akan melakukan skenario dari rekrutmen. Skenario adalah Xbit1 My Solution, sebuah perusahaan yang bergerak di industri MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition, mengalami peningkatan pesat dalam jumlah proyek event di kuartal keempat tahun 2024. Perusahaan mendapatkan 4 kontrak besar untuk menyelenggarakan acara konferensi bisnis internasional dan pameran teknologi dalam waktu. Perusahaan Xbit1 My Solution menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan SDM di Departemen Operasional akibat keterbatasan tim yang ada, sementara jumlah proyek acara yang dikelola semakin meningkat dengan timeline yang ketat dan saling berdekatan. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang cepat dan efisien, serta kebutuhan akan kompetensi khusus dalam merencanakan acara berskala besar, mengelola vendor, klien, dan tim internal, serta memahami teknologi yang dibutuhkan oleh untuk event berbasis hybrid atau offline dan online. Melihat urgensi ini, Departemen HR mengambil keputusan untuk membuka rekrutmen untuk posisi event manager dengan kualifikasi mencakup pengalaman minimal 2 sampai 3 tahun di bidang event manajemen, keahlian dalam project manajemen, negosiasi vendor, serta pemanfaatan teknologi event, di mana posisi ini bersifat full time dan berlokasi di Jakarta dengan kebutuhan sebanyak 2 orang. Kita langsung saja simulasikan pada OD17 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke rekrutmen ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah membuat lowongan pekerjaannya yaitu sebagai event manajemen dan sudah dipublish juga ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di publishnya seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman lowongan pekerjaannya. Oke, ya. Sudah ada satu pelamar pekerja ya teman-teman. Kita akan coba tambahkan satu lagi. Kita asumsikan nama pelamar kedua adalah eh, Syawak. Kita setting yang menginterview juga oleh bagian HR. Nah, kita asumsikan untuk tahap pertama lolos, lalu kita ubah menjadi initial qualification. Ya teman-teman. Nah, peran juga kita ubah ke sini. Lalu untuk menjadwalkan interview, kita bisa masuk ke akun yang berwenang. Nah, di sini ada Helen Indriani. Maka saya akan coba masuk melalui akun Helen Indriani ya teman-teman.
Oke, sudah masuk ke akun Helen ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke employee. Configuration, job position ya teman-teman. Nah, sudah ada dua pelamar. Kita coba jadwalkan di jam ini aja ya teman-teman. Sudah ada meeting ya untuk pelamar atas nama Shalwa. Kita coba aplikasikan dengan, nah ini kita coba ubah ke interview dulu. Lalu kita beri jadwal pukul, nah ini ya teman-teman. Nah, kita asumsikan kedua pelamar ini lolos ya teman-teman. Nah bisa kita markdown atau tandai sudah selesai. Selamat Anda lolos. Nah, kita down dan schedulekan ke depannya. Hmm, kita jadwalkan meeting kedua ya teman-teman. Kita asumsikan pada jam 17. Farhan tadi sebelumnya sudah dijadwalkan ulang. Insya Allah juga kita buat tandai selamat Anda lolos. Meeting kedua. Kita asumsikan saja ya teman-teman. Oke, untuk Salwa juga sudah done. Nah, ini bagian terakhir ya teman-teman. Nah, meeting terakhir, interview terakhir. Kita asumsikan lolos juga ya teman-teman. Selamat Anda lolos ke tahap selanjutnya. Kita masukkan ke kontrak proposal. Oke, pada tahap ini kita masuk ke expect salary atau harapan gaji dari para employee ya teman-teman calon-calon karyawan. Nah, kita asumsikan dia meminta gaji sebesar 5 juta dan kemampuan kita juga XP1 kita asumsikan sama saja 5 juta ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini kita untuk sudah pas ya teman-teman untuk budget dan lain-lainnya, maka kita putuskan untuk hire Farhan Nurholis ini dengan cara klik ini kontrak sign. Oke, teman-teman. Nah, untuk Farhan ini sudah kita hire ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagian salwa ya teman-teman. Oke. Salwa juga kita asumsikan lolos tahap kedua. Oke. Kita masuk ke bagian kontrak.
Kita asumsikan juga sama ya teman-teman, expect salary dia sebesar 5 juta dan purpose salarisnya sebanyak 5 juta juga. Oke, kontrak sign. Oke, kedua karyawan sudah berhasil kita hire ya teman-teman. Sekian untuk skenario pertama. Baik, teman-teman, setelah sebelumnya kita telah melakukan skenario pertama dengan perekrutan dua orang karyawan. Nah, skenario yang kedua kali ini, perusahaan Exhibit One My Solution telah berhasil merekrut dua calon karyawan baru untuk posisi event manager. Kedua karyawannya itu adalah Shalwa dan Farhan Nurholis. Keduanya telah melewati proses rekrutmen termasuk tahap administrasi dan wawancara. Sebagai HRD, tugas selanjutnya adalah menginput data karyawan ke dalam sistem Odo 17 dan membuat kontrak kerja untuk kedua karyawan tersebut. Oke, langsung saja kita input data karyawan. Kita langsung masuk ke Odo ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke sebelumnya tuh di rekrutmen. Udah ada dua pelamar yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini udah hire ya. Nah, kita bisa masuk ke create employee ya, teman-teman. Nah, di bawah job position ini. Kita bisa input manajernya. Kita cek untuk bagian operasional, manajernya siapa. Deddy Kusnandar ya teman-teman. Asumsikan nomor teleponnya 088 23456789. 0899. Oke, bisa kita simpan untuk Shalwa. Selanjutnya, selanjutnya kita ke Farhan Nurholis. Ah, kita bisa create employee. Sama ya, kita isi bagian ini 021. Kita asumsikan saja ya teman-teman. 088. Manajernya sama ya, karena satu departemen. Kita Deddy Kusnandar, coach juga Deddy Kusnandar. Oke, bisa kita simpan. Langkah selanjutnya adalah akan membuat kontrak. Kita bisa masuk ke employee. Kita cek ya, barusan udah masuk belum data karyawan, insya Allah. Oke, udah ada ya teman-teman. Kemudian Farhan. Oke, udah ada juga ya teman-teman. Langsung aja kita ke employee, kontrak. Kita buat kontrak baru. Start kontraknya dari sekarang sampai tahun 2002, 2 tahun ya teman-teman. Salary strukturnya kita base dulu karena dia baru. Full time ya teman-teman, karena sebelumnya kita melakukan rekrutmen full time. Untuk salarinya sudah disetujui sebelumnya 5 juta. Oke, simpan.
Dijalankan aja ya teman-teman. Kita buat kontrak. Sama ya kontraknya kita buat selama 2 tahun. Salarinya kita yang basic dulu, full time. Kita simpan, lalu kita bisa jalankan ya teman-teman. Oke, ini yang berjalan sudah ada 2 ya teman-teman untuk Farhan dan Syalwa, karyawan yang baru saja kita rekrut. Sekian untuk skenario kedua ini. Baik, berikutnya adalah skenario ketiga, yaitu untuk employee orientation. Jadi situasinya adalah perusahaan Exbit Wise Solution telah mengkontrak 2 karyawan baru, Shalwa dan Farhan, untuk posisi event manager. Setelah proses rekrutmen dan pembuatan kontrak selesai, tahap selanjutnya adalah onboarding karyawan baru yang meliputi pengenalan lingkungan kerja serta pelatihan sistem kerja dan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi di sini seorang HRD ditugaskan untuk membuat pengenalan dan pelatihan untuk kedua karyawan tersebut. Oke, langsung kita masuk saja ke dalam Odoo ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita bisa masuk ke modul employee ya teman-teman. Lalu kita masuk ke configuration, kita buat dulu orientation checklist lainnya dulu ya teman-teman. Yang pertama ada pengenalan industri mais ya, udah saya buat sebelumnya. Namun akan saya buat baru tentang hmm, pengenalan tools-tools kerja, tools-tools pendukung. Nah, ini akan langsung dipegang oleh kepalanya ya, Deddy Kusnandar. Atau oleh Helen Indriani aja ya teman-teman, sebagai seorang kepala HR. Oke, kita bisa masuk selanjutnya ke orientation checklist. Nah, untuk departemen operasional belum ada ya teman-teman, maka kita buat orientation checklist baru. Industri mais dan pengenalan tools-tools pendukung. Oke, ini bisa kita pilih. Nah, bisa kita simpan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat dulu training program.
Kita langsung simpan. Kalau kita confirm, lalu kita onboarding kan ya teman-teman karyawannya. Lalu kita bisa buat, ini karyawannya siapa tadi? Siapa? Oke, bisa kita simpan. Lalu bisa kita confirm ya teman-teman. Nah, ini untuk onboardingnya, orientasi karyawannya, pengenalan untuk Syawa sudah dikonfirmasi ya teman-teman. Maka kita anggap, kita asumsikan setelah selesai, maka kita tandai telah selesai. Nah, ini ya teman-teman, untuk pengenalannya, kita asumsikan selesai dengan klik force complete. Oke, selesai. Selanjutnya kita buat untuk Farhan ya teman-teman. Oke, tanggalnya tanggal sekarang. Hasilnya Helen juga. Kita simpan. Kalau kita confirm, ini orientasinya ya teman-teman. Lalu kita markdown. Nah, orientasi dianggap ini ya teman-teman. Lalu kita asumsikan selesai. Lalu kita pencet complete. Oke, sudah complete ya teman-teman. Untuk employee orientation. Dan di sini statusnya complete. Baik, untuk skenario 3 ini cukup sekian. Baik, selanjutnya ada skenario keempat, yaitu di attendance atau kehadiran. Nah, situasinya yaitu setelah menyelesaikan proses onboarding dan pengenalan lingkungan kerja, Farhan kini resmi menjadi pegawai di posisi event manager di Exhibit One My Solution. Sebagai pegawai baru, Farhan diwajibkan untuk melakukan absensi. Oke, kita langsung aja masuk ke audio ya teman-teman. Kita setting dulu untuk absennya. Kita masuk ke employee. Kita cari Farhan. Oke, ini ya. HR setting. Nah, ini nih ya teman-teman nih. Usernya yaitu kita Farhan sendiri biar dia login. Oke, kodenya 1515. Ini kita coba masuk.
menggunakan akun parahan ya, teman-teman. Oke, kita ke attendance. Nah, kita langsung check in aja ya teman-teman. Asumsikan bebas aja ya teman-teman. Kita coba di kan sekarang option ini jam kita buat 9 jam aja. Oke. Nah, udah masuk ya teman-teman untuk absensi Farhan. Nah, berikut untuk data absensinya baru segini. Oke, untuk skenario absensi seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk skenario yang kelima udah dibagi di time off ya teman-teman. Jadi situasinya itu Farhan, karyawan di posisi event manager di Exhibit One My Solution mengalami sakit dan tidak dapat hadir bekerja. Ia hendak mengajukan cuti sakit agar HRD dapat memproses izin ketidakhadirannya karena sakit. Kita bisa langsung masuk aja ke modul teman. Kita login menggunakan akun Farhan. Kita langsung masuk ke web. Kita beli 1 hari aja ya teman-teman. Sakit tidak. Intinya 1 hari aja ya teman-teman. Kita bisa simpan. Guys, configure. Oh iya lupa teman-teman, sorry. Untuk akun Farhan belum memiliki email ya, teman-teman. Sorry, 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 sorry. Email Farhan 123 ya. Kita request cuti sakit ya teman-teman. Kita aja. Kita simpan ya teman-teman. Oke, kita menunggu diterima oleh HRD.
Sekarang kita bisa masuk ke HRD ya teman-teman. Baik, ini akan masuk ke akun penyetuju akun HRD. Helen Indriani. Nah, untuk approval kita bisa masuk ke modul time off lagi, kemudian manajemen, allocation ya teman-teman. Nah, untuk my team kita X kan, kita cari yang to approve. Nah, ini ya teman-teman, kita klik, kemudian bisa kita validate. Oke, udah approve ya teman-teman. Dan untuk time off cuti sakit dari Farhan Nurholis telah approve. Untuk skenario ini sekian. Baik, pada skenario terakhir atau skenario keenam di modul payroll, situasinya adalah setelah menyelesaikan bulan pertama kerjanya sebagai event manager di Xbit One My Solution, Farhan berhak menerima gaji bulanan sesuai kontrak kerjanya. HRD akan memproses penggajian dan menerbitkan slip gaji melalui modul payroll. Oke, kita langsung masuk ke dalam Odoo ya teman-teman. Langkah pertama, kita bisa masuk ke payroll. Kita ke configuration, kita buat salary rules terlebih dahulu. Kita buat namanya gaji pokok. Oh, teman-teman. Fixnya ada 5 juta sesuai dengan perjanjian awal. Baik, kita masuk ke salary structure. Kita buat di base pony struktur. Kita simpan, teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke employee payslip untuk membuat slip gaji dan memberikan gaji kepada Farhan. Kita new employee-nya Farhan. Oke, ini udah. Di bagian sini, salary computation, kita compute sheet. Oke, udah ada ya gaji pokok event manager ya. Diasumsikan bahwa Farhan sudah bekerja selama 22 hari dalam bulan ini. Kita confirm ya teman-teman. Oke, udah done untuk payslip. Kita kirim email untuk bisa melihat hasil. Baik, berikut adalah gaji yang diterima oleh Farhan Nurholis sebagai event manager pada 1 Desember hingga 30 Desember ya teman-teman dengan total 5 juta untuk gaji pokok. Oke, sekian untuk video penjelasan skenario-skenario dari HRD. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.